Oke, saudara-saudara semua, hari ini kita mau bahas tentang nilai sebuah keyakinan. Ini bahan komsel kita untuk minggu ini. Ayatnya terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Cerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Saya bacain. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat ke-12 berkata gini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang Elia katakan. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, itu pembahasan ayat-ayat yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Situasi apa yang terjadi di sana? Ya jelas kelaparan, ya, kekeringan sehingga kelaparan gitu. Lalu apa yang diperintahkan Elia kepada perempuan itu? Elia memerintahkan perempuan itu untuk apa? Untuk membuatkan baginya sepotong roti bundar kecil, lalu meminta kepada janda itu supaya memberinya minum atas instruksi Tuhan, atas perintah Tuhan, ya. Lalu mengapa wanita ini mau mengikuti Elia? Ya jelas karena memang Elia adalah seorang nabi Allah, nabi Tuhan yang dia memang sudah punya track record sebagai seorang nabi, dan perkataannya itu memang memang menunjukkan bahwa dia adalah nabi Tuhan. Jadi Elia itu memang sudah dikenal sebagai nabi Tuhan karena setiap perkataannya memang memang dinyatakan Tuhan gitu. Setiap perkataannya dia selalu sampaikan apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya, dia katakan kepada orang-orang. Nah itu loh, makanya dia dikatakan sebagai nabi. Mujizat apa yang terjadi? Ya itu tadi yang kita baca, tepung tidak habis-habis, lalu minyak dalam tempayan juga tidak berkurang, ya kan? Lalu di bagian ayat selanjutnya juga anak dari janda ini sakit lalu disembuhkan juga gitu. Mengapa perempuan ini memberikan alasan? Ya karena memang faktanya dia memang hanya punya sedikit tepung, hanya punya sedikit minyak, lalu memang hanya untuk sekali makan itu, lalu memang mati karena mereka sudah tidak punya spare, tidak punya persediaan apa-apa lagi. Seringkali manusia itu membeberkan akan faktanya, memang yang dia punya seperti itu gitu.
Nah, ada nilai-nilai aplikasi yang kita bisa terapkan di dalam cerita ini yang kita bisa ambil. Pertama adalah gini, Elia adalah nabi Tuhan, nabi yang bertanggung jawab atas suara Tuhan. Tuhan memerintahkan apa, dia katakan. Tuhan secara spesifik berkata bahwa aku akan membawa engkau ke Sarfat dan ketemu dengan janda, dan terjadilah cerita-cerita seperti yang tadi sudah kita bahas. Elia menangkap pesan Tuhan, ya kan? Lalu Elia menyampaikan pesan Tuhan itu kepada sang janda di Sarfat. Lalu janda di Sarfat ini mempercayai akan setiap firman Tuhan yang keluar lewat mulut Elia, lewat perantaraan Nabi Elia. Nah, setelah dikombin, ini yakin bahwa itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Janda di Sarfat juga yakin bahwa itu adalah bukan hanya perkataan Elia, tapi dia percaya bahwa itu adalah perkataan Tuhan. Nah, dari keyakinan inilah timbul sebuah mukjizat. Mukjizat itu terjadi karena kita yakin, kita percaya, kita mempercayai bahwa firman Tuhan tidak bisa salah. Sepanjang kita mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah yang dinyatakan dalam kehidupan kita, kita pegang baik-baik firman Tuhan itu, kita kerjakan baik-baik seperti janda di Sarfat ini. Dia langsung membuat roti, dia langsung mengolah tepung dan minyaknya jadi roti, diberi makan kepada Elia dulu, dan akhirnya memang kejadiannya seperti tepat yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan gak bisa salah. Minyak tidak habis-habis, tepung tidak berkurang. Nah, itulah yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pertama, dalam keadaan apapun, musim-musim yang kekeringan sekalipun, musim kelaparan sekalipun gitu, kita harus tetap percaya bahwa firman Tuhan harus kita terima, harus kita peroleh gitu. Jangan sampai kita melewati musim, masuk ke dalam sebuah musim kekeringan tanpa firman Tuhan. Wah, itu bahaya. Ada firman Tuhan yang kita bisa percayai. Mungkin itu lewat perkataan firman Tuhan dari Alkitab yang jadi rema dalam hidup kita. Mungkin itu dari perkataan orang-orang yang memang kita bisa percaya bahwa itu adalah suara Tuhan. Lalu yang ketiga, kita yakini bahwa firman itu akan memberikan kita kekuatan baru, merubah persepsi kita, merubah pandangan kita bahwa aku faktanya memang punya cuman segini, tapi firman Tuhan berkata gini. Aku mau meyakini firman Tuhan sehingga mukjizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mukjizat masih ada, mukjizat masih terus terjadi. Yakini firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak pernah salah, tidak bisa salah. Yakini apa yang kita percayai. Firman Tuhan adalah firman yang teguh, yang powerful sekali. Ikuti setiap pesannya, ikuti setiap nasihatnya, sehingga kita boleh menerima mukjizat-mukjizat karena keyakinan yang kita mau percayai. Jadi saya ulang sekali lagi, setiap kali ada firman Tuhan, tangkaplah itu sebagai suatu hal yang akan memerdekakan kehidupan kita. Karena firman Tuhan pasti akan memerdekakan kehidupan kita. Apapun masalahnya, masalah berat, masalah yang kita nggak bisa handle, masalah yang tidak bisa kita sudah tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya lagi. Ambil firman Tuhan, janji Tuhan atas kehidupan kita, pegang kuat-kuat, lakukan seperti yang diinstruksikan, lalu kita akan lihat mukjizat akan terjadi dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita menjadi orang yang berkemenangan dan bahkan berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.